Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pengajian Syarah Usfuriyah yang membahas tentang keutamaan ilmu. Bahwasanya pada pertemuan sebelumnya ini Sayyidina Ali diuji oleh kaum Khawarij sebanyak 10 orang dari pembesar kaum Khawarij untuk menguji bahwasanya Sayyidina Ali itu memang benar-benar gerbangnya ilmu seperti apa yang dicontohkan atau didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kemarin sudah diberi 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ilmu atau harta yang lebih utama? Dijawab yang pertama oleh Sayyidina Ali adalah ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisannya Qarun, warisannya Sadat, warisannya Fir'aun. Yang kedua, ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaga. Yang ketiga, ilmu itu pemilik ilmu itu mempunyai banyak teman, sedangkan pemilik harta itu mempunyai banyak musuh. Maka kita lanjut pertanyaan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini wa 'ada alaina min barakatihi amin. Wa ja'a akharu faqala al-ilmu afdalu amil mal? Faqala al-ilmu afdalu. Ada kaum Khawarij yang keempat. Ini bertanya kepada Sayyidina Ali. Lebih utama mana, ilmu atau harta? Dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin? Qala idza sarrafta minal mal fa innahu yanqusu wa idza sarrafta minal ilmi yazidu. Dalilnya mana, kata kaum Khawarij, kalau ilmu itu lebih utama daripada harta? Dijawab oleh Sayyidina Ali bahwasanya jika kamu membelanjakan harta, maka harta tersebut akan berkurang, akan habis. Sedangkan kalau kita membelanjakan ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Ini jawaban yang keempat. Fadhaba bihadzal jawabi. Akhirnya sudah, orang Khawarij tersebut dapat jawaban terus pergi. Wa hadara akharu fasala kama sa'alu faqala al ilmu afdalu amil mal? Faqala al ilmu afdalu minal mal. Lagi datang orang yang kelima, menanyakan lebih utama mana, ilmu atau harta? Dijawab oleh Sayyidina Ali, lebih utama ilmu. Faqala bi ayyi dalilin? Buktinya apa? Faqala sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lu'mi wa sahibul ilmi yud'a bismil idami wal kirami. Dijawab oleh Sayyidina Ali, orang yang kelima ini, dalilnya mana? Dalilnya bahwasanya orang yang mempunyai harta itu biasanya disebut dengan sebutan orang yang bakhil dan penuh hinaan. Iku lho wong sugih tapi ora tau sedekah. Sering itu ya. Iku lho wong sugih tapi ora gelem nyumbang. Tetapi orang yang memiliki ilmu itu biasanya disebut dengan sebutan dengan nama yang agung, dengan nama kemuliaan. Al-Mukarram, Ustadz, Al-Mukarram, Syekh, Al-Mukarram, Kiai gitu ya. Dengan sebutan yang agung. Itu jawaban yang kelima. Fadhaba bihadzal jawabi. Akhirnya orang tersebut sudah pergi. Datang lagi orang yang keenam. Wa hadara akharu wasala andalika faqala al ilmu afdalu minal mal. Datang lagi orang keenam menanyakan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin? Buktinya mana? Faqala dijawab oleh Sayyidina Ali,
al-malu yafadu minasariqi wal ilmu la yafadu minasariki. Fadzaba bihadzal jawab. Dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena apa? Harta itu mesti kamu yang menjaga dari pencuri, sedangkan ilmu itu tidak butuh penjagaan dari seorang pencuri. Gak mungkin loh kita punya ilmu terus menjaga supaya tidak dicuri. Nah, kalaupun itu dicuri maka jadi hal yang bermanfaat. Akhirnya orang yang keenam ini pergi, sudah jawaban keenam. Datang lagi orang yang ketujuh. Wa hadara akharu wa sala anhu, menanyakan pertanyaan yang sama. Faqala bi ayyi dalilin, buktinya mana, kata orang Khawarij. Qala sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamati wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamati. Dijawab dengan jawabannya yang ketujuh, perbandingan antara lebih utama mana, ilmu atau harta. Dijawab gini sama Sayyidina Ali, orang yang mempunyai harta itu akan dihisab besok di hari kiamat. Uangmu itu untuk apa, hartamu untuk apa, dibelanjakan untuk apa. Bahkan ada riwayat kalau orang kaya itu hisabnya lama sekali ya. Nah, itu. Sedangkan orang yang punya ilmu itu besok itu tidak dihisab. Bahkan ilmu tersebut bisa mensyafaati besok di hari kiamat, karena ilmunya tersebut yang bermanfaat, maka orang tersebut tertolong mendapatkan pahalanya besok, dapat mensyafaati dia, meringankan dia besok di hari kiamat. Akhirnya orang tersebut pergi. Fadzaba bihadzal jawab. Datang lagi orang yang ke-8. Wajah akharu wa qala al ilmu afdalu amil mal. Faqala al ilmu afdalu minal mal. Faqala bi ayyi dalilin. Datang lagi tanya tentang ilmu, dijawab ilmu itu lebih utama daripada harta. Buktinya mana? Qala al malu yandarisu bitulil mukti wa mururiz zamani. Al malu yandarisu bitulil muksi. Harta itu akan akan lapuk dengan panjangnya diam dan lewatnya zaman. Kalau kita itu punya uang, misalkan uang itu dibiarkan lama, itu akan rusak. Dan akan tidak laku dengan berlalunya zaman atau waktu. Kita punya uang banyak disimpan di lemari. Ternyata setelah beberapa tahun versi uang tersebut akan ganti karena ada edaran uang baru, itu contoh. Wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Sedangkan ilmu itu kalau disimpan lama nggak akan busuk, nggak akan lapuk, nggak akan rusak. Ya, ilmu itu akan tetap utuh. Utuh disimpan di dalam ingatan, disimpan dalam hati, akan tertulis di perpustakaan dan lain sebagainya. Fadzaba bihadzal jawab, orang yang ke-8 ini akhirnya pergi. Datang lagi orang yang ke-9. Wa dara akharu wa sa'ala faqala al ilmu afdalu amil mal. Faqala al ilmu afdalu faqala bi ayyi dalilin. Tanya lagi tentang ilmu, dijawab ilmu itu lebih utama daripada harta. Buktinya mana, kata orang Khawarij. Faqala al malu yuqassil qulub wal ilmu yunawwirul qulub. Dijawab sama Sayyidina Ali bahwasannya harta itu akan memperkeras hati kita. Iya, akan memperkeras karena semuanya itu akan dihitung dengan uang. Semuanya itu akan dihitung dengan harta. Jadi nggak ada unsur ibadah, nggak ada unsur amal, nggak ada unsur keikhlasan. Pokoknya negak harta, negak duit ya ora jalan, misalkan gitu. Itu kan berarti mengeraskan hati kita. Ada orang jatuh nggak mau nulungin ya, nggak mau ngantar ke rumah sakit. Sedangkan ilmu itu akan memberi cahaya pada hati kita. Kalau kita punya ilmu sosial, ilmu matematika, akan bisa menyinari hati kita, digunakan untuk
menolong orang, digunakan untuk membimbing masyarakat dan lain sebagainya. Itu orang yang ke-9. Fadhaba bihadzal jawabi. Akhirnya sudah orang tersebut pergi dan keluar. Wahadaral akharu fasala andalik. Ini datang lagi orang yang ke-10 menanyakan hal yang sama tentang lebih baik mana ilmu atau harta. Faqala al ilmu afdalu, lebih baik ilmu daripada harta. Faqala al ilmu afdalu minal mal. Faqala bi ayyi dalilin. Buktinya mana kalau ilmu itu lebih utama daripada harta? Qala sahibul mali yadda'i rububiyata. Orang yang punya harta itu biasanya mengaku-ngaku sifat ketuhanan. Bisa babil mal karena sebab harta. Ini loh, masjid ini kalau nggak saya bangun nggak akan bisa. Akhirnya sombong. Sombong itu merupakan sifat ketuhanan. Yang boleh sombong itu hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Esa, bukan manusia. Ngaku kalau dirinya itu karena punya harta bisa melakukan apapun, apa saja. Wayadai sahibul ilmi al-ubudiyata. Kalau orang yang punya ilmu itu akan mengaku dirinya itu seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Saya ini bisa karena ini ya karena Allah, diberi anugerah oleh Allah. Saya ini nggak punya apa-apa, saya adalah hamba yang lemah. Itu kalau orang yang punya ilmu. Nah, 10 orang ini sudah dijawab semua pembesar-pembesar kaum Khawarij. Falau sa'aluni an hada la ajabtu jawaban akhar. Nah, Sayyidina Ali saking pinternya ini juga berkata, seandainya mereka itu datang lagi, tanya lagi tentang perbandingan lebih utama mana ilmu atau harta, maka saya pasti akan menjawabnya dengan jawaban yang lain. Madumtu hayyan, selama saya masih hidup akan tak jawab apapun jawabannya, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faja'u aslamu kulluhum, akhirnya mereka itu datang 10 orang tersebut menghadap kembali mengakui bahwa Sayyidina Ali itu memang betul seperti apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali itu adalah gerbangnya kota ilmu tersebut. Wa aslamu kulluhum, mereka itu masuk Islam semuanya. Al-hadisul khamis, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.